Sahabat bonsai, tanaman bonsai adalah suatu miniatur pohon yang ada di alam liar. Tentunya memiliki anatomi dan artistik yang bermacam-macam. Akan tetapi, idealnya sebuah pohon itu merupakan keseimbangan antara perakaran, percabangan, dan perantingan. Sehingga akar, batang, cabang, dan ranting harus kita lakukan pengawalan secara berkala. Tujuannya apa? Simak videonya berikut ini. Sahabat bonsai, ini adalah contoh bahan bonsai jenis kimeng yang akan kita lakukan program batang dengan tujuan agar terjadi keseimbangan antara perakaran, pangkal batang, dan percabangan. Maksudnya apa di sini? Bisa kita lihat dari perakaran, ukurannya sudah sebesar ini, pangkal batang, kemudian bisa kita lihat lebih dekat, agak ke atas pada batang ini muncul 3 cabang di sini, 1, 2, dan di belakang sini 1. Bisa kita lihat ini ada 3 cabang, sehingga pada bagian atas ini ukurannya relatif lebih besar dari batang bagian bawahnya ini. Sehingga kalau kita bandingkan dengan pohon yang ada di alam liar, karena tadi sebuah bonsai ini merupakan miniatur sebuah pohon yang ada di alam liar, maka pohon ini bisa kita anggap kurang ideal untuk memenuhi anatomi sebuah pohon. Maksudnya sebuah pohon yang memiliki keindahan jika pohon ini kita jadikan pohon bonsai. Sehingga yang harus kita lakukan adalah batang ini, terutama yang bagian yang membesar ini harus kita korbankan. Di sini mau tidak mau harus kita potong di sini. Rencana saya di sini ini nanti yang akan kita jadikan sebagai asnya. Kita potong miring, nanti kita pahat agar lebih cepat sembuh lukanya. Nanti batang yang atas ini kita cangkok seperti ini, kita manfaatkan untuk kita tanam kembali. Jika pertanyaannya bagaimana seandainya ini kita los terus sampai besar, betul batang bawah ini juga semakin besar, akan tetapi juga diiringi dengan membesarnya pangkal percabangan ini, sehingga sampai kapanpun antara pangkal batang, kemudian pangkal percabangan ini akan sama seiring dari pembesaran batang bagian bawah. Jika ini membesar, otomatis yang bagian sini juga ikut membesar. Lain halnya dengan nanti kita potong, maka yang kita ambil adalah cabang yang bagian ini ukurannya yang kecil, sehingga nanti ini semakin besar, ini juga ikut membesar, akan tetapi tidak akan mengalahkan besarnya batang bagian bawah ini. Sehingga istilahnya nanti yang kita harapkan bahwa batang ini akan tercipta sebuah batang yang ngepen, istilahnya kalau dalam istilah perbonsaian. Lain halnya kalau ini kita los, ini akan terus membesar. Jika ini membesar, ini otomatis terus ikut membesar, sehingga dari segi keindahannya, artistiknya juga berkurang untuk kita jadikan bahan tanaman bonsai. Kita sudah lakukan pencangkokan semua, nanti sekitar 2 minggu lagi ini insya Allah sudah keluar akar, dan kita siap untuk memotongnya untuk dilakukan program batang. Selain kelebihannya nanti untuk mengurangi membesarnya pada ujung tanaman ini,
Nanti jika ini yang kita ambil sebagai as, secara otomatis antara batang yang lurus ini bagian bawah, batang utama ini kan lurus, nanti jika cabang ini sudah membesar, ini akan terjadi liukan ke sini sehingga tidak terkesannya monoton lurus terus tegak lurus, tetapi akan ada gerak yang akan timbul jika cabang ini kita ambil sebagai as. Nantinya kita update terus nanti secara berkala. Saya kira itu maksudnya, apa yang harus kita lakukan untuk mengawal dari akar, batang, dan percabangan. Jadi sebuah bahan tanaman bonsai itu tidak sekedar ukuran, akan tetapi juga keindahan dan anatominya, pantas tidak pantas bahwa pohon ini sudah terkesan tua, terkesan besar jika ada di alam liar, padahal realnya, kenyataannya ukurannya masih kecil. Kita harus bisa menciptakan bahwa pohon ini terkesan besar, bukan ukurannya besar, terkesan besar seperti yang ada di alam. Jadi maksudnya tanaman bonsai seperti itu. Akhirnya mau tidak mau seperti ini harus kita kawal, mulai dari perakaran, batang, percabangan. Nanti kalau sudah naik pot, itu yang kita kawal adalah perantingan, bagaimana geraknya dan lain sebagainya. Jadi seni bonsai itu sangat kompleks. Apa yang harus dikerjakan, saat kapan harus kita program, harus kita rawat dan lain sebagainya. Dengan pemotongan ini otomatis nanti pertumbuhannya juga terhambat. Tetapi untuk menyelamatkan agar bahan bonsai ini bisa balance, bisa seimbang antara perakaran, batang, dan juga asnya, agar memenuhi suatu keindahan yang bisa kita ciptakan. Sahabat bonsai, jadi itulah perlunya satu pengawalan agar nanti pada pertumbuhannya keindahan seni bonsai bisa kita dapatkan. Memang kita harus tega untuk mengorbankan, contohnya ini percabangan yang sudah ukurannya membesar, mengorbankan dari segi kecepatan pertumbuhan. Akan tetapi apa yang kita harapkan mudah-mudahan nanti bisa tercapai dengan pengawalan seperti ini. Cabang-cabang pada bagian atas bisa kita manfaatkan untuk kita cangkok, untuk kita tanam kembali nanti setelah perakarannya mulai tumbuh, mulai keluar akar. Semua sudah tercangkok, insya 2 minggu lagi kita akan potong, ditanam kembali. Lihat dari sisi samping ini, akaran, percabangan, dari sisi belakang juga semakin kelihatan. Dia akan semakin besar kalau dilihat dari sisi belakang, sehingga seperti wajib untuk dilakukan pemotongan. Nah, seperti ini. Sahabat bonsai, saya kira itu saja penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Perlu saya ingatkan lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share agar saya bisa
mengembangkan channel ini tentunya tentang pembahasan seputar bahan bonsai. Terima kasih, salam satu hobi.